Kebakaran maut kembali terjadi di Jakarta. Sebuah toko bingkai 4 lantai yang juga dijadikan rumah tinggal Kamis pekan lalu terbakar dan 7 orang tewas termasuk diantaranya 2 anak-anak. Antisipasi apa yang wajib dilakukan semua pihak dalam mencegah bahaya kebakaran, apalagi sampai menyebabkan kematian? Selengkapnya dalam Siaga. Kebakaran adalah sebuah musibah yang masih kerap terjadi di Indonesia. Bahkan sejumlah kebakaran yang terjadi mengakibatkan korban tewas. Baru-baru ini kebakaran maut kembali melanda Jakarta. Kamis malam lalu, warga di Simpang Mampang, Jakarta Selatan dihebohkan dengan musibah kebakaran yang melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar di lokasi membuat api dengan cepat membesar dan melahap habis toko bingkai ini. Masyarakat yang tidak ikut Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan api sambil melokalisir agar api tidak meluas ke bangunan lain. Lokasi ruko yang berada tepat di pinggir jalan juga mengakibatkan arus lalu lintas di wilayah ini mengalami kemacetan. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang terjadi di lantai bawah atau basement. Tadi kan saya ke ruang sini. Nah, saya di sini saya kerja jaga parkiran. Terus tiba-tiba generator yang listrik itu yang dari basement itu meledak. Nah, tiba-tiba lukisan pada mental semua ke depan. Otomatis nah, karyawan yang di bawah tuh pada luka-luka, Mas. Dari listrik yang di basement bawah. Jadi yang itu listriknya tuh yang generatornya itu meledak. Jadi peramburan karyawan. Upaya pemadaman terus berlangsung hingga Kamis malam. Belasan armada pengangkut air termasuk 3 unit kendaraan Bronto Skylift dikerahkan untuk menjangkau titik api yang berada di ketinggian. Namun banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kondisi bangunan yang memiliki 4 lantai karena digunakan juga sebagai tempat tinggal membuat upaya pemadaman terkendala. Sedikitnya 24 unit mobil damkar dikerahkan oleh petugas untuk memadamkan api. Dan setelah api bisa dipadamkan baru diketahui adanya 7 korban, yang 2 diantaranya masih anak-anak terjebak di dalam bangunan yang terbakar. Penyisiran dan evakuasi para korban yang terjebak baru bisa dilakukan setelah proses pemadaman selesai dilakukan. Selain itu 5 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Karena ini merupakan toko frame, jadi banyak perkakas kayu dan kertas di dalamnya. Kemudian kalau kita lihat bangunan ada 4 lantai, di mana yang posisi depan adalah bangunan 1 lantai, kemudian bagian belakang ada 4 lantai, sehingga agak kesulitan petugas untuk menjangkau ke arah bagian kebakaran di bangunan 4 lantai ini. Kemudian informasi terkini yang berhasil sudah diselamatkan korban ada 5 orang yang merupakan seluruhnya karyawan. Info sementara yang kami terima masih ada beberapa korban lagi yang terperangkap di dalam. Kami masih upayakan maksimal untuk pemadaman, pendinginan, dan kami akan upayakan untuk evakuasi. Hingga Jumat dini hari petugas damkar juga masih disibukkan dengan upaya pemadaman. Setelah melokalisir api pada bagian luar dan melakukan pendinginan, petugas mulai masuk ke bagian dalam bangunan yang terbakar. Pak, ini untuk memastikan ini kan sudah 4 jam lebih, Pak. Apa nanti bisa pagi hari baru selesai dipadamkan atau bagaimana, Pak? Nah, kalau masalah selesai atau tidaknya kita masih belum bisa prediksikan, karena memang ini bangunannya cukup luas dan kayaknya semuanya terkena dampaknya. Jadi ya tidak bisa dipastikan. Tapi yang pasti saat ini sudah proses pendinginan. Jadi tinggal penuntasan saja. Jumat pagi, petugas baru bisa mengevakuasi 7 jenazah korban yang terjebak di dalam ruko yang terbakar. Ke-7 jenazah ini ditemukan di lantai 2 bangunan. Satu persatu jenazah korban dievakuasi oleh petugas. Dari 7 jenazah yang ditemukan, 1 lansia, 4 dewasa, dan 2 anak-anak. Yang terbuka.
Usai dievakuasi, ketujuh jenazah korban kebakaran ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan 6 ambulans. Jumat siang, sejumlah keluarga dan kerabat korban kebakaran toko bingkai di Mampang mulai mendatangi Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Suasana haru terlihat ketika keluarga korban menyaksikan 7 jenazah dipindahkan ke ruang jenazah RS Polri Kramat Jati. Selain mendampingi proses pengiriman jenazah, pihak keluarga mendatangi RS Polri juga untuk membantu proses identifikasi jenazah yang dilakukan oleh tim DVI RS Polri. Pihak keluarga nantinya akan menyerahkan data antemortem para korban yang nantinya akan dicocokkan dengan data postmortem para korban. Apabila seluruh korban sudah berhasil diidentifikasi, jenazah selanjutnya akan dikembalikan ke pihak keluarga. Salah satu keluarga dari korban kebakaran Jumat siang mendatangi lokasi di kawasan Mampang. Tangis haru tak terbendung dari sang ibu ketika mengetahui putrinya menjadi korban dalam peristiwa kebakaran maut tersebut. Air mata terus bercucuran dan tampak sesekali ibu ini menyebut nama putrinya yang turut menjadi korban. Menurut sang ibu, putrinya yang bernama Tiara baru bekerja sejak tanggal 8 April lalu untuk menggantikan seorang ART yang pulang libur lebaran. Ibu ini juga menyatakan jika Tiara seharusnya kembali ke kampung halaman tanggal 20 April. Namun ia tidak menyangka bahwa putrinya justru pulang ke Sang Pencipta. Ngantiin yang mbak pulang temen aku. Terus? Dia bilang dia mau kemana? Namanya siapa Bu? Anaknya Bu? Tiara. Polisi dari Polsek Mampang hari Jumat juga langsung melakukan penyelidikan. Dari keterangan sejumlah saksi, kebakaran diduga terjadi karena adanya ledakan kompresor di basement ruko. Namun ledakan bermula ketika salah satu karyawan menyemprotkan bensin ke kayu ring untuk mengusir rayap. Sementara di dekatnya ada salah satu karyawan yang sedang membentulkan kompresor hingga timbul percikan api yang langsung membesar. Dari saksi mendengar ada ledakan, kemudian kami sudah sinkronkan dengan saksi lain, memang ada alat kompresor di lantai basement itu. Tapi apakah itu menjadi penyebab kebakaran atau belum, nanti kita akan masih menunggu pemeriksaan di laboratorium forensik. Selain melakukan penyelidikan terhadap penyebab kebakaran, polisi juga bertindak cepat untuk mengidentifikasi para korban. Jumat malam, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur telah rampung melakukan identifikasi berdasarkan pencocokan data antemortem dan postmortem. Jadi sampai malam ini tim kita tidak mendapatkan informasi dari antemortem, kemudian tim kita juga tidak bekerja di postmortem, dan kita baru saja selesai untuk rekonsiliasi. Jadi alhamdulillah ke-7 korban tersebut sudah diidentifikasi semua dan teridentifikasi. Musibah kebakaran menjadi musibah yang kerap terjadi. Kesiagaan petugas terkait, baik petugas pemadam kebakaran, polisi maupun pihak rumah sakit dalam kasus kebakaran maut ini layak mendapat apresiasi. Adanya korban jiwa memang menjadi hal yang sangat menyedihkan. Namun setidaknya pihak keluarga telah menerima jenazah kerabat mereka untuk segera dimakamkan. Dan yang menjadi perhatian kita bersama adalah peningkatan waspada kebakaran. Walaupun bencana tidak dapat diprediksi, namun setidaknya adanya tindakan awal dan sikap awas dapat meminimalisir timbulnya korban, apalagi korban jiwa. Hari Senin lalu, polisi melakukan olah TKP dengan melibatkan tim Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk mengetahui penyebab kebakaran secara saintifik. Dari hasil olah TKP, tim Lafor Mabes Polri mengamankan sejumlah barang bukti berupa arang atau abu, mesin gerinda, dan sampel cairan. Nantinya, barang-barang bukti tersebut akan dilakukan pengecekan secara komprehensif di Laboratorium Mabes Polri dan membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Selanjutnya, barang bukti tersebut kemudian akan dibawa ke laboratorium Puslafor, kemudian dia akan dilakukan uji lab.
ya, secara laboratoris, secara saintifik, sehingga bisa diketahui apa sebabnya kebakaran ini terjadi atau asal muasal munculnya api di lokasi ini. Petugas pemadam kebakaran sektor Pancoran, Sudin Gulkarmat, Jakarta Selatan, menyatakan ada sejumlah hal yang harus disiapkan untuk mengantisipasi kebakaran. Salah satunya adalah pengadaan alat pemadam api ringan atau APAR di setiap bangunan, termasuk rumah tinggal. APAR adalah benda krusial untuk mengatasi kebakaran secara dini, namun kerap diabaikan oleh masyarakat. Selain itu, ketertiban dalam menggunakan alat-alat kelistrikan yang sesuai standar juga harus diperhatikan. Dan yang utama adalah adanya akses jalur evakuasi pada sebuah bangunan yang juga kerap diabaikan oleh masyarakat. Padahal hal ini penting untuk mengatasi berbagai musibah, tidak hanya kebakaran. Akses jalur evakuasi seharusnya tidak hanya satu, minimal ada dua sebagai langkah pencegahan bila jalur evakuasi pertama tidak bisa digunakan. Di sisi lain, penggunaan teralis permanen pada sebuah bangunan juga kerap menjadi hambatan dalam proses evakuasi. Karena itu, rekayasa copot pasang teralis dalam kondisi darurat harus diketahui. Karena seringkali korban jiwa dalam musibah kebakaran adalah korban yang terjebak api dan jendela-jendela di teralis. Seperti yang terjadi di Tambora, Agustus 2022 lalu. Sebuah kebakaran yang melanda rumah kos mengakibatkan 6 orang tewas karena diduga teralis besi yang terpasang membuat korban tidak bisa menyelamatkan diri. Bahkan kala itu, Pemkot Jakarta Barat sempat melakukan penertiban teralis besi di sejumlah bangunan. Nah, akses juga tidak kalah pentingnya selain tadi memberi edukasi kepada masyarakat, kepada penghuni rumah, bangunan. Bagaimana mengedukasi ketika terjadi kebakaran harus keluar. Nah, untuk keluar ini digunakan akses, digunakan jalur evakuasi. Jalur evakuasi selayaknya seharusnya ada 2. Sehingga ketika satu tempat dia terhalang, bisa cari tempat yang lain. Nah, jalur evakuasi ini harus benar-benar disampaikan kepada pihak rumah, pihak gedung. Sehingga orang-orang tahu kalau terjadi kebakaran, terjadi bencana, dia lewat jalur evakuasi itu. Apa yang disampaikan petugas pemadam kebakaran harus menjadi perhatian kita bersama. Karena satu hal pasti, pengetahuan terhadap waspada kebakaran tentu akan mencegah resiko terjadinya musibah. Sekali lagi, musibah memang tidak dapat diprediksi, namun kesiagaan masyarakat dalam menghadapi musibah yang terjadi tentu bisa meminimalisir adanya korban. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.